bos, berjumpa lagi dengan saya di channel Terabas Jaya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat kanopi menggunakan bahan kanal C baja ringan. Oke bos, jadi project kali ini adalah kelanjutan dari project yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Oke bos, langsung saja mari kita simak videonya. Oke, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu ketinggian kanopi menggunakan laser supaya lebih cepat dan akurat. Oke bos, proses selanjutnya kita akan membuat tiang kanopi dengan cara kita ukur dengan jarak 1 meter di bagian kanan dan kiri. Kemudian kita garis menggunakan kanal C baja ringan, lalu untuk sisanya tinggal kita potong. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya di bagian C nya kita coak kanan dan kiri seperti ini, mengikuti garis yang sudah dibuat. Kemudian nanti tinggal kita satukan menurut pasangannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita buat pengait dengan panjang sekitar 10 cm setengah. Oke bos, selanjutnya kita pasang dulu untuk satu sisi. Oh iya bos, untuk pengaitnya kita manfaatkan saja bekas potongan tiang kanopi yang sudah kita potong pada proses sebelumnya. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita satukan untuk pasangannya dengan cara kita tumpuk seperti ini. Kita masukkan, kemudian kita kencangkan menggunakan baut kanal C baja ringan. Kita baut di bagian kanan dan kiri, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Mudah dibuat, simple, praktis, dan minimalis. Jadi cocok untuk tukang borongan supaya pekerjaannya tidak terlalu lama. Jadi istilahnya ndang rampung ndang pindah, ndang totalan ndang bayaran. Oke bos, proses selanjutnya kita akan membuat kremona dengan cara kita sambung kanal C baja ringan sesuai panjang dari badan bangunan. Kita baut sebanyak 3 titik di bagian depan. Kemudian di bagian belakangnya juga sama, kita baut sebanyak 3 titik. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita ukur sesuai jarak yang sudah ditentukan. Dan untuk jarak standarnya sekitar 120 cm. Oh iya bos, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat kremona yang modelnya simple, praktis, dan minimalis. Oke bos, proses selanjutnya kita akan membuat under dengan panjang sekitar 30 cm. Kemudian kita garis siku miring 45 derajat. Lalu kita potong menggunakan gunting kanal C baja ringan. Kita potong mengikuti garis yang sudah dibuat. Kemudian untuk C nya tinggal kita buang dengan cara kita gunting seperti ini. Kemudian kita tekuk bolak-balik sampai patah. Oke bos, di sini kita akan membuat kremona yang modelnya simple saja seperti video yang kemarin supaya tidak terlalu lama. Oke, kemudian kita ukur kanal C baja ringan dengan panjang sekitar 60 cm. Kemudian kita garis menggunakan siku. Kita miringkan sedikit saja supaya tidak terlalu miring. Kemudian kita potong menggunakan gunting kanal C baja ringan. Kita potong di bagian C nya. Selanjutnya tinggal kita tekuk bolak-balik sampai patah. Oke bos, untuk sisi yang satunya lagi prosesnya juga sama. Kita garis menggunakan siku. Kita ukur sekitar 1 siku. Kemudian kita garis miring. Lalu tinggal kita potong menggunakan gunting kanal C baja ringan. Kita potong mengikuti garis yang sudah dibuat. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita baut menggunakan baut kanal C baja ringan. Kita baut 3 di bagian bawah, 2 di bagian tengah, kemudian 3 lagi di bagian atas. Dan selanjutnya posisinya tinggal kita balik. Kemudian tinggal kita baut lagi di bagian dalamnya sebanyak 3 titik. Lalu untuk sisi yang satunya lagi prosesnya juga sama, kita baut sebanyak 3 titik. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Mudah dibuat, simple, praktis, dan minimalis.
Oke bos, proses selanjutnya kita akan satukan Cremona dengan tiang dengan cara kita masukkan seperti ini. Kemudian tinggal kita baut menggunakan baut kanal C baja ringan. Kita baut sebanyak 3 titik di bagian kanan dan kiri. Oke bos, proses selanjutnya kita pasang bracket di bagian dinding dengan cara kita tarik benang terlebih dahulu supaya nanti hasilnya bisa lurus. Oke, setelah benang kita pasang, selanjutnya kita ukur dengan jarak sekitar 120 cm. Di sini saya menggunakan kayu supaya lebih mudah dan hasilnya nanti bisa presisi. Oke bos, proses sudah selesai. Oke, setelah kita tandai, proses selanjutnya tinggal kita pasang bracket di bagian dinding. Kita pasang di bagian titik yang sudah kita tentukan dengan cara kita lubangi menggunakan bor beton. Oke bos, setelah kita lubangi, selanjutnya tinggal kita pasang dinabol dengan cara kita kencangkan terlebih dahulu, kemudian kita lepas, dan untuk bracketnya tinggal kita pasang lalu kita kencangkan semaksimal mungkin supaya tidak gampang lepas. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita pasang top dan Cremona dengan cara kita pasang di bagian kanan dan kiri terlebih dahulu. Kemudian untuk tengahnya kita pasang benang supaya hasilnya bisa lurus dan ketinggiannya bisa sama rata. Kita baut sebanyak 3 titik dan selanjutnya tinggal kita pasang gording. Dan gordingnya menggunakan kanal C baja ringan sesuai permintaan dari tuan rumah. Dan untuk gordingnya kita baut sebanyak 2 titik. Jadi masih sama prosesnya seperti video yang kemarin. Oke, sekarang kita selesaikan semuanya. Kita baut satu persatu sampai selesai. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke bos, proses selanjutnya kita tambahkan baut spandek di bagian bawah pada tiang kanopi. Jadi tujuannya supaya kanopi tidak mudah terbang. Kita baut sebanyak 4 titik, kemudian kita tambahkan semen supaya menyatu dengan pondasi. Oke bos, proses selanjutnya kita pasang spandek dengan cara kita minta bantu kepada rekan-rekan yang ada di bagian bawah. Oh ya bos, proses pemasangan spandek di bagian awal ini sangat penting, jangan disepelekan. Jadi di bagian bawahnya kita ukur antara kanan dan kiri, diusahakan sama, jangan sampai selisih, jadi supaya hasilnya bisa rapi. Oke bos, proses selanjutnya kita akan potong di bagian sudutnya. Kita garis terlebih dahulu menggunakan kanal C baja ringan, kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan. Kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat. Oke bos, setelah kita potong, proses selanjutnya tinggal kita baut menggunakan baut kanal C baja ringan. Kita baut semuanya dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk sisi yang satunya lagi prosesnya juga sama. Kita pasang, kita baut dari ujung atas sampai ujung bawah. Oh iya bos, diusahakan di bagian jurai lengkungnya bisa ketemu seperti ini, jadi hasilnya bisa rapih dan presisi. Oke bos, kapan-kapan jika ada project limas nanti akan saya bahas khusus di bagian jurai. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita tambahkan baut spandek di bagian atas jurai. Kita baut dari ujung atas sampai ujung bawah. Oke bos, ini nanti fungsinya sebagai stek karena akan kita tambahkan aduan semen di bagian atasnya. Oke, sekarang kita tambahkan aduan semen di bagian atasnya. Kita tambahkan semuanya dari ujung atas sampai ujung bawah. Jadi supaya air hujan tidak masuk ke dalam celah jurai, intinya supaya tidak bocor.
Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita pasang kerpus di bagian atasnya. Untuk caranya kita pasang terlebih dahulu dari bagian bawah, dan kerpus di bagian bawah kita pasang kerpus yang ada tutupnya. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk kerpusnya kita pasang menggunakan baut sekrup ukuran 2 cm. Lalu di bagian dinding untuk steknya kita gunakan paku beton, jadi tidak usah dibobok. Kemudian kita tambahkan semen supaya tidak bocor. Oke bos, proses sudah selesai dan selanjutnya tinggal kita pasang spandeknya satu persatu sampai selesai. Dan jangan lupa di bagian bawah ukurannya harus sama supaya rapi. Dan untuk caranya kita baut terlebih dahulu dari bagian bawah supaya masih bisa disetel. Kemudian barulah kita baut dari bagian atas. Oke bos, setelah semuanya sudah terpasang, selanjutnya tinggal kita baut dari bagian tengahnya. Oke bos, proses pembuatan kanopi sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini jika dilihat dari sisi bagian atas. Kemudian jika dilihat dari sisi bagian bawah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Simple, praktis, dan minimalis. Oh ya bos, satu pesan dari saya, jika ketemu kanopi atau atap limas yang modelnya seperti ini, hati-hati di bagian jurai. Karena saya perhatikan masih banyak atap baja ringan dengan kesalahan di bagian jurai. Sebagai contoh, sudutnya tidak ketemu dan pada akhirnya menyalahkan bangunannya yang tidak siku. Padahal itu adalah kesalahan tukang yang masih belum paham tentang jurai. Oke bos, semoga bermanfaat. Jika masih belum paham, silahkan diputar ulang videonya.